Selamat datang pada Open Content dengan tema perlindungan anak dalam perundungan atau lebih dikenal dengan bullying. Jadi anak-anak pada dasarnya sering melakukan kegiatan seperti sebenarnya bermain, awalnya bermain, kemudian akhirnya menurut mereka itu aneh, akhirnya dijadikan sebagai suatu bullying. Misalnya kamu terlihat jelek, kamu terlihat gendut, kamu anak nakal, kamu harus bantu aku dan aku minta duitmu karena kamu banyak jajannya. Itu sering dilakukan oleh anak-anak. Kegiatan-kegiatan ini dianggap sebagai kegiatan yang biasa dilakukan. Tapi kegiatan perundungan akan berdampak sebagai suatu tekanan emosional atau tekanan psikologis terhadap anak yang sebagai korban dari perundungan atau bullying. Kita perlu melakukan suatu upaya, yakni upaya pencegahan terhadap anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku dalam tindakan perundungan atau bullying. Perlu diketahui semua pihak, pengertian bullying atau perundungan adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-sekali. Jadi itu terus-menerus terjadi, suatu hal yang dianggap biasa, terus dianggap lumrah dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak melakukan bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer, sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Bullying melalui 3 karakter, disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Seorang pelaku bullying memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korban, baik yang menyakiti fisik atau kata-kata atau perilaku yang menyakitkan, melakukan berulang-ulang. Anak laki-laki lebih mungkin melakukan bullying fisik, sedangkan anak perempuan lebih mungkin melakukan bullying secara psikologis, walaupun jenis keduanya tentu cenderung saling berhubungan. Apa arti bullying atau perundungan? Di mana bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Apa saja termasuk jenis bullying? Atau bullying fisik seperti memukul, menampar, mendorong, menggigit, mendendang, mencubit, mencakar, pelecehan seksual dan lain-lain itu merupakan bullying fisik. Kemudian non fisik dalam hal ini mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik dan lain-lain. Bullying juga ada yang dikenal bullying cyber melalui media elektronik yang digunakan. Non verbal itu langsung, ya. Ada dengan verbal, ada dengan non verbal yang tidak langsung. Artinya bullying bisa dalam hal ini dilakukan oleh anak-anak, ya, baik secara cyber maupun secara manual, ya. Kemudian dalam bentuk verbal maupun non verbal, dalam bentuk fisik maupun non fisik. Jenis bullying dapat langsung atau secara online. Bullying dapat terjadi baik secara langsung atau online. Cyberbullying sering terjadi melalui media sosial, SMS, teks atau pesan instan, email atau platform online tempat anak-anak berinteraksi. Orang tua mungkin tidak selalu mengikuti apa yang dilakukan anak-anak mereka di platform ini sehingga sulit untuk mengetahui kapan anak sedang terpengaruh. Dampak bullying bagi korban, ya, kesakitan fisik, psikologis, kepercayaan diri yang menurun, malu, trauma, merasa sedih, merasa sendiri, serba salah, takut ke sekolah, korban mengasingkan diri dari sekolah,
menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri, dan mengalami gangguan jiwa. Bahkan dampak dampak bullying ini dapat menyebabkan kematian. Itu yang paling tinggi dalam hal ini. Perlindungan hak anak terhadap bullying. Konvensi hak-hak anak menyatakan bahwa semua anak memiliki hak atas pendidikan dan perlindungan dari semua bentuk kekerasan, baik fisik, mental, kerusakan atau perlakuan yang salah. Bullying atau perundungan harus dihentikan agar anak dapat memperoleh haknya untuk merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah maupun di ruang bermain anak. Perilaku bullying bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimulai dengan pencegahan. Ajari anak-anak Anda tentang perundungan atau bullying. Begitu mereka tahu apa itu bullying, anak-anak Anda akan dapat mengidentifikasi dengan lebih mudah apakah itu terjadi pada mereka atau orang lain. Bicaralah secara terbuka dan sering kepada anak Anda. Semakin sering Anda berbicara dengan anak-anak tentang bullying atau perundungan, semakin nyaman mereka memberitahu Anda jika mereka melihat atau mengalaminya. Periksa anak-anak Anda setiap hari dan tanyakan tentang waktu mereka di sekolah dan aktivitas mereka secara online. Menanyakan tidak hanya tentang kelas dan kegiatan mereka, tetapi juga tentang perasaan mereka. Bantu anak-anak Anda agar menjadi panutan yang positif. Ada 3 pihak yang terlibat dalam bullying: korban, pelaku, dan saksi. Bahkan jika anak-anak bukan korban bullying, mereka dapat mencegah bullying dengan bersikap positif, hormat, dan baik kepada teman sebayanya. Jika mereka menyaksikan bullying, mereka dapat membela korban, menawarkan dukungan, dan atau mempertanyakan perilaku bullying yang terjadi. Kemudian membantu membangun kepercayaan diri anak Anda. Doronglah anak Anda untuk mengikuti kelas atau bergabung dengan kegiatan yang ia sukai di lingkungan Anda atau di sekolahnya. Kemudian membantu membangun kepercayaan diri serta menambah teman dengan minat yang sama. Jadilah teladan, tunjukkan pada anak Anda bagaimana memperlakukan anak-anak lain dan orang dewasa dengan kebaikan dan rasa hormat. Jadilah bagian dari pengalaman online mereka. Biasakan diri Anda dengan platform yang digunakan anak Anda. Jelaskan kepada anak Anda bagaimana dunia online dan dunia offline terhubung. Dan peringatkan mereka tentang berbagai risiko yang akan mereka hadapi secara online. Perlindungan anak dari perundungan, hal ini diatur di pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, baik di dalam maupun di luar lembaga. Penyelenggaraan ini dapat melibatkan lembaga masyarakat dan memerlukan kerjasama dengan pihak terkait dengan pengawasan akhir berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial. Di pasal 35 ini menegaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemeliharaan tersebut dapat dilakukan oleh LP, menjelaskan bahwa lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan. Upaya pencegahan dari keluarga, di mana upaya pencegahan oleh keluarga itu membangun komunikasi antara anak dan orang tua, memperkuat peran orang tua, menyiapkan anak menghadapi perundungan dengan berkata tidak, memberikan pengertian kepada pelaku perundungan untuk ikut mencegah dan sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua, menyelesaikan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat fisik. Selanjutnya, upaya pencegahan oleh anak mengembangkan budaya relasi yang positif, kemudian saling mendukung satu sama lain, stop bullying, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Kemudian upaya pencegahan oleh satuan pendidikan di mana adanya layanan pengaduan kekerasan
media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaan, memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban, pendidik dan tenaga kependidikan, memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan, bekerja sama dan berkomunikasi antar siswa dan orang tua, kemudian guru, kebijakan anti bullying dibuat bersama dengan siswa. Ya, perlu ada upaya yang dilakukan oleh sekolah di mana sekolah membuat kebijakan anti bullying bersama dengan siswa agar tidak terjadi hal serupa berulang dan menyebabkan kerugian bagi anak. Upaya pencegahan oleh masyarakat di mana mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Semua anak adalah anak kita yang harus dilindungi, bekerja sama dengan satuan pendidikan, bersama-sama dengan satuan pendidikan, melakukan pengawasan, bersama satuan pendidikan memberikan bantuan pada siswa yang menjadi korban. Bertindak dalam menghentikan bullying, selain menjadi sistem pendukung untuk anak, Anda dapat bekerja sama dengan sekolah, bahkan membuat keputusan lokal atau nasional dengan pemimpin daerah untuk mengubah kebijakan agar dapat mencegah terjadinya bullying. Pidana penjara dan denda sesuai pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 jika pelaku adalah orang tua korban, maka pidana dapat dijatuhkan akan ditambah sepertiga. Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara di lembaga pembina khusus anak LPKH jika dianggap membahayakan masyarakat, jika anak sebagai pelaku dalam hal ini. Pasal terkait bullying. Adapun terkait pasal bullying di sekolah adalah baik pasal bullying fisik, bullying verbal, diatur di pasal 76C, mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Di mana setiap orang melanggar ketentuan pasal 76C Undang-Undang 35 dipidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Dipidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat 1, 2, dan 3 apabila melakukan penganiayaan tersebut oleh orang tuanya. Selanjutnya stop perundungan. Kemudian jika terjadi perundungan terhadap anak Anda, perlu ada upaya tindak lanjut bagi Anda untuk melaporkan kekerasan atau perundungan yang diderita anak Anda kepada guru atau sekolah yang dalam hal ini harus memfasilitasi untuk melakukan diskusi atau melakukan pendekatan kepada anak pelaku dan anak Anda sebagai korban agar pelaku perundungan ini tidak mengulangi perbuatan yang sama. Jika melakukan perbuatan yang sama, konsekuensinya akan ada proses secara hukum. Stop perundungan bagi anak dan anak-anak harus dilindungi dengan rasa nyaman di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada diskusi selanjutnya untuk Open Content SKSG UI.